Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pertemuan kedua. Fokus materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, anak soli solihah mampu menjelaskan sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Yang kedua, anak soli solihah mampu mengenal kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kita mulai ya soli solihah. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Anak soli solihah, masih ingatkah kalian tentang ruas garis bangun datar? Ruas garis adalah garis yang membentuk suatu bangun datar. Sekarang mari kita hitung ruas garis bangun datar berikut ini. Yang pertama ada bangun datar persegi. Mari kita hitung jumlah ruas garisnya. 1, 2 ruas garis, 3 ruas garis, 4 ruas garis. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 ruas garis. Sekarang kita hitung jumlah ruas garis persegi panjang. 1 ruas garis, 2 ruas garis, 3 ruas garis, 4 ruas garis. Jadi bangun datar persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya mari kita hitung jumlah ruas garis segitiga. 1 ruas garis, 2 ruas garis, 3 ruas garis. Bangun datar segitiga memiliki jumlah ruas garis sebanyak 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Perhatikan bangun datar segitiga pada gambar. Anak soli solihah, yang pertama kita akan mengenal sisi. Nah, sisi merupakan garis yang membentuk suatu bangun datar. Sisi bisa juga diartikan dengan ruas garis ya. Ini yang dinamakan sisi. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah ini dia nih, titik pertemuan antara dua ruas garis. Ya, itu dinamakan titik sudut. Jadi titik sudut ini adalah titik pertemuan antara dua sisi atau dua ruas garis sehingga membentuk sudut. Lalu apa itu sudut? Sudut adalah lihat yang berwarna kuning. Bagian yang terbentuk dari pertemuan dua ruas garis. Jadi bagian atau ruangan yang berwarna kuning di setiap titik sudut itulah yang disebut dengan sudut. Oke soli solihah, biar lebih mengerti, coba kita perhatikan bangun datar berikut ini. Ini adalah jenis-jenis bangun datar. Ada bangun datar jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Ada banyak jenis bangun datar. Pada bangun datar biasanya terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan bangun datar berikut. Ini ya, gambar yang pertama tadi adalah bangun datar segitiga. Perhatikan garis yang berwarna merah muda. Yang pertama, kotak pertama adalah sudut. Lihat, yang dimaksud sudut adalah bagian yang berwarna kuning itu ya. Lalu selanjutnya sisi adalah garis yang membentuk bangun datar. Selanjutnya titik sudut adalah titik pertemuan antara dua ruas garis. Ini adalah titik sudut ya soli solihah. Nah, ini adalah bangun segitiga. Selanjutnya ada bangun jajar genjang dan bangun persegi. Ini yang disebut jajar genjang dan ini adalah persegi. Jajar genjang dan persegi juga sama, mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan garisnya ya, yang menunjukkan mana sisi, mana sudut, dan mana titik sudut.
Oke, nah soli-soliha, tidak semua bangun datar memiliki sudut dan titik sudut, tetapi hanya memiliki sisi. Contohnya adalah bangun datar lingkaran. Perhatikan, pada lingkaran tidak terdapat sudut dan tidak terdapat titik sudut, hanya terdapat sisi. Dan jumlah sisinya adalah satu sisi. Sekarang mari kita berlatih menghitung berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut. Oke, yang pertama bangun segitiga. Pertama kita akan hitung jumlah sisinya ya. Perhatikan. Ada satu sisi, lihat panah yang berwarna biru itu menunjukkan jumlah sisi. 2, 3. Jadi segitiga mempunyai 3 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudut atau titik pertemuan antara 2 sisi. Ditunjukkan oleh panah yang berwarna kuning. 1, 2, 3. 3 titik sudut. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah sudut pada segitiga. Ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah. 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut. Jadi jumlah sisi pada segitiga berjumlah 3 sisi dan 3 sudut serta mempunyai 3 titik sudut. Selanjutnya kita akan menghitung sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun persegi panjang. Yang pertama kita akan menghitung jumlah sisinya, ditunjukkan oleh panah yang berwarna merah. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Jadi bangun persegi panjang memiliki 4 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah titik sudutnya, ditunjukkan oleh panah yang berwarna kuning. 1 titik sudut, 2 titik sudut, 3 titik sudut, 4 titik sudut. Dan kita akan menghitung jumlah sudut pada bangun persegi panjang yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah. 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut. Jadi bangun persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sekarang ayo hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada buku paket tema 4 halaman 25 sampai 26. Nah soli-soliha, kita lanjutkan dengan belajar kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat. Baca teks berikut ya. Lingkungan yang kotor. Nyamuk berkata, "Lalala, hai kecoa, kamu sedang sibuk apa?" Kecoa menjawab, "Lili, halo nyamuk, aku sedang berpesta." Manusia membiarkan lingkungannya kotor dan penuh sampah. Ini rezeki buat kita. Ayo kita ajak teman-teman kita untuk tinggal di sini. Lalu nyamuk berkata, "Benar sekali. Aku juga mudah berkembang biak jika lingkungan dibiarkan kotor seperti ini. Dasar manusia, mereka tidak menyadari kebiasaan mereka merugikan mereka sendiri." Si kecoa berkata, "Kalau aku jadi manusia, aku akan selalu membersihkan rumahku. Aku tidak akan membiarkan lingkungan kotor dan penuh sampah. Lingkungan yang kotor kan bisa mendatangkan penyakit." Si nyamuk menjawab, "Betul, aku juga akan begitu. Kalau aku jadi manusia, aku pasti menjaga kebersihan, lingkungan bersih, manusia sehat." Nah, anak soli-soliha, dari cerita nyamuk dan kecoa, apa yang harus dilakukan untuk menghindari lingkungan kotor? Ayo tulis jawabanmu pada buku tema 4 halaman 16. Semangat ya soli-soliha. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas hari ini untuk kalian adalah yang pertama, menghitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar pada buku tema 4 halaman 25 dan 26. Selanjutnya mengisi pertanyaan pada halaman 16. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.